Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema lagi ya, sampai di subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ini dapat dilihat di buku tema pemerintah halaman 143. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita pelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, ini ada gambar Siti siapa ya sedang mencari tanah untuk menanam di menggunakan pot. Nah, kita masuk di pembelajaran pertama. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawah ini. Nah, ini pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda-beda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, kita lanjutkan ya. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Nah, contohnya dengan biji. Nah, ini biji. Contohnya dengan tunas, ini tunas pohon pisang. Dengan umbi contohnya nih. Apa ini? Bawang merah. Terus ini apa ini? Ini ketela rambat. Terus kita lanjutkan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah, nah ini contoh yang berkembang biak dengan biji: mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, tadi nggih, pohon pisang, nah ini cocor bebek itu seperti ini. Itu menggunakan tunas. Terus, kita lanjutkan lagi. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Sekarang kita lanjutkan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi bermacam daun di sekitar. Nah, ini lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa ini tidak usah dilakukan karena ini kegiatan berkelompok. Nah, kita langsung saja ini. Contoh hasil tempelan, jenis daun. Nah, daunnya itu seperti ini. Nama tanaman, oh ini daun pohon mangga. Cara berkembang biak dengan biji. Nah, terus ini yang kedua, tanaman cocor bebek, berkembang biak menggunakan tunas. Nah, ini setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Nah, ini menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik.
Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Ambillah beberapa helai daun kering. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Terus setelah itu, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti coba dilakukan ya di rumah ya. Nanti akan Ustazah beri contoh. Ustazah itu punya contoh mozaik menggunakan daun pisang dan daun-daun kering yang lain. Itu dalam bentuk tempat kotak kecil, bisa untuk tempat ballpoint, bisa untuk tempat alat-alat tulis, bisa. Nah, nanti Ustazah foto. Nah, tugas kalian nanti mencari daun kering di sekitar rumah. Setelah itu, daunnya itu dipotong kecil-kecil. Seperti ini contohnya, bisa bentuk segitiga, bisa bentuk kotak, dan yang lain ya bisa bentuk bundar. Yang dipotong kecil-kecil, setelah itu nanti ditempelkan. Nah, menempelkannya di mana? Nah, menempelkannya itu di kardus kecil ya. Bentuknya itu segi 4. Nanti kardusnya itu bisa dimanfaatkan untuk tempat pensil bisa, terus tempat alat tulis juga bisa, seperti itu, seperti penggaris atau apa dan yang lain kayak gitu ya, atau gunting atau cutter kayak gitu. Nah, nanti kardusnya dari apa, Us? Kardusnya itu kalian bisa menggunakan kardus bekas jajan seperti snack itu loh, wafer kayak Tenggo yang 500-an atau Coklatos, itu bisa yang bentuknya itu tinggi seperti itu, biar nanti bisa untuk meletakkan barang yang tinggi, tidak jatuh ya, seperti penggaris kayak gitu. Nah, nanti kerajinan kalian bisa dimanfaatkan juga. Nanti lemnya itu kalian menggunakan lem fox. Lem fox itu yang warnanya putih. Biasanya Ustazah memakainya yang warna putih. Lem kayu atau lem fox. Nah, itu kalau dipakai untuk menempelkan daun itu biasanya awet. Ustazah itu dulu punya kerajinan mozaik ini waktu masih kuliah, bikinnya itu waktu masih kuliah, tapi sampai sekarang masih Ustazah pakai dan sebagai tempat ini isolasi. Jadi setiap isolasi itu Ustazah taruh di situ, jadi bermanfaat sampai sekarang ya. Nanti tugas kalian seperti itu. Lem fox itu belinya biasanya di toko material ada. Kalau toko material itu biasanya belinya plastikan kayak gitu, itu malah dapat bermanfaat sampai lama. Tapi ya itu kadang yang tepian-tepian itu mengering. Tapi kalau beli di alat tulis itu juga ada lem fox yang warnanya putih. Nah, kita lanjutkan ya. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dan dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah adalah pada gambar berikut ini. Nah, ini seperti ini ya. Kalau menggunakan biji-bijian, kebanyakan itu biji-bijiannya itu pada merotoli karena kurang lem ini ya. Jadi kita prakteknya pakai daun dulu ya, daun kering. Bisa nyari di pekarangan rumah. Nanti tinggal digunting-gunting, terus tinggal ditempelkan. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, ini kita masuk di pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran matematika kali ini kita lewatin ya, karena materi ini tidak keluar di pembelajaran jarak jauh. Kita lewati mamon. Sekarang kita masuk di pembelajaran kedua. Nah, pembelajaran kedua ada teks bacaan perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut
membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini bagian-bagian dari biji nggih. Ini embrio atau calon tumbuhan baru. Nah, ini calon tumbuhan baru. Terus ini selimut biji, melindungi biji. Nah, ini bagian yang luar itu melindungi biji, itu selimutnya. Kotiledon itu apa? Sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, ini tempat menyimpan makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, ini calon tumbuhan barunya itu ada di sini. Kita lanjutkan ya. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, ini pertumbuhan semangka. Kita bahas langsung mawon nggih. Yang pertama kira-kira yang mana? Kalau semangka itu. Nah, yang pertama itu yang D, biji semangka dulu. Terus yang kedua kira-kira yang mana? Nah, yang kedua itu yang B. Ini sudah ada daunnya, baru 2 nggih. Terus ini masih berupa kayak bentuk kecambah seperti itu, tapi sudah ada daunnya 2. Yang ketiga yang mana selanjutnya? Yang E. Nah, ini daunnya sudah muncul bentuk bentuk daun semangka, tapi masih kecil. Selanjutnya yang mana? Selanjutnya itu yang C. Daunnya sudah banyak dan batangnya sudah menjalar. Nah, selanjutnya yang terakhir, semangkanya sudah berbuah, yang A. Lanjutkan ya. Tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Ini tidak usah ya. Langsung. Nah, ini daun cocar bebek dan pohon pisang. Tadi berkembang biak menggunakan apa? Menggunakan tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, ini anaknya itu tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ini induknya itu yang ini. Jadi anaknya yang kecil-kecil di samping daun. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Nah, ini tumbuhnya di daun induknya. Contohnya tanaman cocar bebek. Nah, ini seperti ini. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocar bebek. Nah, ini tumbuhan yang berkembang biak menggunakan cara apa tadi? Tunas. Sekarang kita lanjutkan. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocar bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocar bebek tumbuh di tepi daun. Nah, tadi di sekeliling daun induk ya. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocar bebek dan pohon pisang. Nah, ini gambar bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, ini anaknya. Nek wong desa ngaran ini apa? Bong, sing bisa dimasak itu nggih. Terus, batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, ini tidak hanya untuk bermain nggih, dimakan pun bisa. Bambu yang masih kecil, yang masih tunas itu jenenge bong, dimasak. Kalau di Semarang malah digunakan untuk membuat makanan khas oleh-oleh Semarang. Lumpia Semarang itu biasanya dari bong ini. Nah, sekarang ayo mencoba. Nah, ini tidak bisa dilakukan ya, karena kalian di rumah tidak ada teman untuk bermain. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar berikut. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang pemain. Nah, ini kelompoknya. Ini ada kelompoknya, ada 4 orang ya. Seorang pemain akan bertugas melompat, 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Nah, ini berarti harus dilakukan oleh 5 orang. Yang satu melompat, ini tugasnya melompat, dan yang 4 ini memegang bambu. Setiap pasangan memegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Nah, ini harus kompak nggih. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian. Dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Nah, ini harus kompak ya, semuanya harus kompak. Nek enggak kompak, yang lompat-lompat ini nanti kakinya bisa terjepit.
Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Nah, ini lakukan secara bergantian. Sekarang kita masuk di bacaan. Pentingnya bekerja sama. Permainan lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Nah, ini bisa kejepit nggih. Terus, selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Nah, ini tidak usah dijawab nih karena kalian tidak mempraktekannya. Nah, itu dia. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.